selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Alhamdulillah sudah bisa keluar Bu ya. Semoga Allah kuatkan lahir batin Ibu. Amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan memerdekakan budak perempuan dan menikahinya. Saya ulang, ini kan konteksnya konteks perang ya, di mana tawanan perang itu berkonsekuensi menjadi budak diantaranya, baik laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, pada masa yang kita bahas ini masa namanya masa jahiliyah. Masa di mana wanita itu betul-betul diremehkan. Sehingga pada saat itu kalau sampai ada seorang wanita yang dipersunting oleh laki-laki terhormat terutama, itu di samping wanita itu senang, keluarganya juga senang. Karena pas putrinya berarti aman. Aman dari pelecehan pada masa itu. Dan itu tidak hanya terjadi di Arab, saya ulang ya. Sering orang salah beranggapan bahwa masa jahiliyah itu hanya terjadi di Arab. Enggak, itu terjadi di Barat juga. Karena pada masa itu ciri dari masa jahiliyah itu adalah diantaranya wanita diremehkan, dilecehkan itu. Dan itu saya ulang tidak hanya terjadi di Arab, tapi itu juga terjadi di Barat juga. Tidak hanya terjadi di Timur, tapi terjadi juga di Barat. Itu seperti itu. Nah, dan perlu diingat juga bahwa Islam bukanlah agama yang memulai perbudakan. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, itu perbudakan sudah ada. Begitu Islam datang, perbudakan itu direspon dengan apa? Dengan cara satu, dimanusiakan. Yang kedua, perbudakan itu direspon dengan semangat memerdekakan. Makanya di dalam Islam ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang sanksinya diantara dalam memerdekakan budak. Seperti pelanggaran terhadap sumpah, pelanggaran terhadap nadar, pelanggaran terhadap puasa dan lain-lain itu. Itu beberapanya adalah dianjurkan untuk memerdekakan budak. Itu seperti itu. Saking utamanya perbuatan memerdekakan budak itu. Nah, dalam konteks kekitaan, alhamdulillah, masya Allah, semoga betul-betul tidak ada perbudakan ya, amin insya Allah. Karena de jure udah tidak ada perbudakan, bahwa de facto mungkin saja, tapi de jure udah nggak ada. Lalu bagaimana dalam konteks kekitaan? Perbudakan itu kalau zaman sekarang mungkin dikiaskan dengan orang-orang yang terbelenggu oleh kemiskinan, orang-orang yang terbelenggu oleh kebodohan, orang-orang yang terbelenggu oleh sistem. Nah, disitulah kita mencoba untuk memerdekakan mereka. Kalau yang terbelenggu dengan kemiskinan ya dengan dibantu agar ekonominya berdaya. Kalau yang kalau kebodohan kita bantu pendidikannya. Kalau itu terbelenggu oleh sistem ya maka bagaimana kita berusaha agar mereka itu ya tidak terbelenggu oleh sistem lagi. Nah, itu perjuangan kita di situ. Makanya kalau kita bicara terkait dengan masalah ini dalam konteks kekitaan, kalau misalnya kita
ada zakat atau sedekah yang besar tentunya ya, itu sebisa mungkin pendistribusiannya jangan BLT, jangan bantuan langsung telas, tapi bantuan yang sekiranya produktif dan atau solutif. Itu seperti itu. Jadi supaya kemudian orang yang kita bantu itu setelahnya menjadi berdaya secara ekonomi, secara pendidikan dan lain sebagainya. Monggo. Itu seperti itu. Keutamaan memerdekakan budak perempuan dan menikahinya. Ini saya bacakan tadi iklimnya, saya jelaskan iklimnya biar Anda nggak salah paham. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man kanat lahu jariyatun fa'alaha fa'asana ilaiha summa a'taqaha wa tazawwajaha kana lahu ajroni." Man, siapapun orang, kanat yang ada, lahu bagi man, apa jariyatun, budak wanita, fa'alaha, maka kemudian dia memeliharanya atau mengasuhnya, atau dia berbuat baik kepada jariyah tersebut. Jadi dia punya budak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada si budaknya itu. Fahsana ilaiha, fa'alaha, maka dia memelihara si budak itu dengan baik, mengasuhnya dengan baik. Fahsana ilaiha, dan dia juga berbuat baik kepada si budak tadi itu. Summa ataqaha, kemudian dia memerdekakan budak itu. Wa tazawwajaha, kalau mau ya dia menikahi si budak itu. Kana maka ada lahu baginya ajroni, 2 pahala. Pahala memerdekakan budak adalah Allah Subhanahu wa taala memerdekakan pelakunya dari neraka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallahu bikulli udwin minhu udwan minan nari hatta farjahu bi farjihi." Barang siapa yang memerdekakan budak muslimatan yang muslimah, perempuan, a'taqallahu, maka Allah akan memerdekakan bikulli udwin, pada setiap anggota tubuh, minhu, dari budak tersebut, dari setiap anggota tubuh orang tersebut, udwan, 1 anggota, minan nari, dari api neraka. Setiap anggota tubuh budak itu, setiap anggota tubuh yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Hatta farjahu bi farji, hatta farjihi bi farjihi, hingga farjinya orang yang merdekakan itu dengan farjinya orang yang dimerdekakan tadi itu. Artinya sampai bagian dalemannya pun betul-betul dibebaskan dari api neraka. Intinya kalau ada orang memerdekakan seorang budak muslimah, maka dia akan dimerdekakan pula dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyatakan bahwa salah satu bentuk jalan yang mendaki al-aqabah adalah memerdekakan budak, fakku raqabah. Ya al-balad itu ya, fakku raqabah, memerdekakan budak. Dia berfirman, maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu dia menempuh jalan yang mendaki lagi sulit. Perjalanan menuju kepada Allah itu aqabah namanya. Nah, jalan pintasnya adalah dengan cara fakku raqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu memerdekakan budak. Itu diantara hal yang kalau kita lakukan, insya Allah kita akan melesat tinggi menuju kepada Allah. Ini adalah jenis, di samping fakku raqabah itu Nabi ada memberi makan, membantu miskinan dan matrobah, yatiman dan makrobah, miskinan dan matrobah. Kalau yatiman dan makrobah, anak yatim yang masih kerabat. Kalau miskinan dan matrobah, orang miskin yang gak kuat beli kasur, tidurnya di tanah. Kalau di kita apa masih ada? Mungkin. Saya kalau kuliah subuh itu kadang kalau yang ke arah Villa Taman Kartini kan ada pasar proyek itu. Itu di pinggir jalan banyak orang yang tidur di pinggir jalan. Saya tidak tahu mereka asli apa tidak. Kalau mau tahu yang asli, yang di dalam pasar atau di dalam stasiun, itu insya Allah asli.
Kalau yang di pinggir jalan saya nggak tahu apakah itu asli atau pencitraan, saya nggak paham. Tapi saya nggak mau suudzon. Saya baik sangka aja mereka betul orang yang tidak mampu. Gitu. Jadi ada juga yang mungkin buat bedeng-bedeng di bawah jembatan dan seterusnya. Tapi jangan salah, sebagai mereka uangnya miliaran juga itu. Yang pernah ketangkep di Bogor itu kan miliaran. Maksud saya gini, maksud saya di zaman sekarang kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu susah kita membedakan mana yang asli, mana yang settingan gitu, settingan mereka gitu. Tapi kita nggak boleh suudzon, tapi waspada harus. Makanya kalau mau yang asli ya kita harus mengenal betul keluarga yang memang dia tidurnya di tanah gitu. Itu seperti itu. Apa ada ya. Tak usah tahu. Tahu ya. Jadi ada beberapa orang di daerah pinggiran pinggiran Kabupaten Bekasi terutama yang mengarah ke arah laut itu beberapa kalau saya masuk ke rumahnya masih tanah. Kenapa? Masih banyak yang susah. Iya, tanah. Ya, sebagian mereka mungkin ada yang tinggal di tanah-tanah irigasi dan seterusnya. Kemarin ya, dan kemarin ya begitulah gitu ya. Gitu. Macam-macam. Macam-macam lah pokoknya wis. Ya itu miskinan damat robah namanya. Miskin yang tidak mampu untuk beli kasur, tidurnya di lantai atau di tanah tidurnya. Saking nggak kuatnya beli kasur. Itu seperti itu. Mungkin lebih tahu lah mungkin ya. Kalau busuan ya tahu aja gitu. Bismillah. Pun lanjut nggih. Allah Ta'ala itu jalan menanjak menuju kepada Allah dengan cepat itu jalurnya itu tadi di antaranya itu. Allah Ta'ala menyatakan bahwa salah satu bentuk jalan yang mendaki Al-Aqabah adalah memerdekakan budak. Dia berfirman, maka hendaklah tadi sudah tadi. Ini adalah jenis amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya sedemikian tinggi. Teladan mereka dalam amalan ini adalah sang pemuka seluruh makhluk yang memerdekakan Sofiyah radhiyallahu anha lalu menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun lanjut. Terus mimpi menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, mata Sofia radhiyallahu anha mengalami memar dan berwarna kehijau-hijauan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang terjadi pada matamu? Sofia radhiyallahu anha menjawab, aku berkata kepada suamiku dahulu, sungguhnya aku bermimpi seolah-olah melihat bulan jatuh ke pangkuanku. Suamiku langsung menampar wajahku dan berkata, apa kamu menginginkan Raja Yasrib itu? Nah, karena bulan itu maknanya berarti akan mendapatkan suami orang mulia. Siti Khadijah radhiyallahu anha itu sebelum akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW, kan beliau mimpi bulan masuk ke dalam rumahnya. Aukamakal sampai mencahayai seantero jagat. Ditanyakan kepada saudaranya yang namanya siapa itu saudaranya Sidoti yang penginjil itu? Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, berarti sebentar lagi kamu akan mendapatkan suami yang itu menjadi cahaya bagi seluruh alam, karena cahayanya menjahit. Jadi rupanya kalau ada orang mimpi mangku bulan atau kedatangan bulan atau apa, itu bisa berarti mau dapat suami atau dapat mantu kali ya. Itu seperti itu. Tapi statusnya Sofia radhiyallahu anha masih punya suami. Jadi makanya takwilnya itu ke situ. Cuman kesalahan beliau diceritakan ke suaminya. Suaminya ya wajar lah, suami cemburu. Allah, tapi ngaploknya sing salah ngaploknya. Ya cemburunya enggak masalah, ngaploknya itu sampai memar wajahnya. Allahu Akbar.
Siti Khadijah sama mirip cerita. Jadi belum mimpi sebelum menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW juga sama mimpi datang masuk ke dalam rumah beliau itu bulan. Jadi kalau ibu-ibu mimpi masuk bulan itu. Ya mungkin mau dapat suami yang pelaksana cahaya itu, atau mungkin mau punya mantu mungkin, atau mau punya cucu, insyaallah. Iya. Takutnya cemburu nanti. Oh, lanjut. Ini demi Allah merupakan pertautan hati, peneguhan akal dan karunia Rabbani yang dikehendaki oleh Al-Khaliq. Akhirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memindahkan Sofiyah radhiyallahu anha, putri pemimpin kaumnya dari Yahudi, sebagai musuh Islam yang paling sengit, dan menjadikannya sebagai ibunda kaum mukminin dan istri sang pemberi kabar gembira dan penyampai ancaman. Dan memang saya pernah dapat cerita dari beberapa orang yang cerita ke saya ya. Itu sebelum akhirnya dia menikah dengan seorang lelaki misalnya, itu kadang dia sudah memimpikan lelaki itu sebelumnya. Itu seperti itu. Ada yang pernah cerita ke saya, seorang ibu-ibu itu dia cerita. Saya itu pernah Ustaz, ketika masih gadis itu ya, dia mimpi ketemu dengan seorang lelaki yang dia, masa sih ini calon suami saya? Akhirnya dia tidur lagi. Mimpi itu lagi. Tapi memang dasar takdirnya ya. Ya akhirnya ya menikah juga. Nah itu saya kalau dengar cerita kayak gitu itu ingat kisahnya Zalihah radhiyallahu anha. Zalihah itu, Zulaikha itu, Zalihah. Tapi ini ada dalam novelnya atau bukunya Abdurrahman Jami'. Karena nanti tidak semua ustadz sepakat dengan cerita ini. Tapi saya ceritakan versi Abdurrahman Jami'. Zulaikha itu atau Zalihah itu tergantung siapa yang baca ya. Ada yang baca Zulaikah, Zulaikha atau Zalihah. Yang populer Zulaikha atau Zalihah. Itu yang pernah saya pelajari ya. Ya, kalau yang versi Abdurrahman Jami kayaknya Zulaikha ya. Nah, Zulaikha itu atau Zalihah itu mimpi ceritanya. Mimpi ketemu dengan seorang laki-laki yang gawanteng. Ganteng. Nah, suatu saat dalam mimpi itu kenalan. Saat itu statusnya Zulaikha atau Zalihah itu dipingit, ditanya dipingit. Singkat cerita, akhirnya Zalihah ini mimpi laki-laki itu dan dia bilang, kamu siapa? Saya adalah calon suami kamu. Cuman tidak kenalan aja namanya siapa gitu. Terus tapi laki-laki mengatakan saya calon suami kamu. Dia ngomong gitu. Yaitu Nabi Yusuf itu. Cuman sayangnya beliau tidak kenalan namanya. Cuman kamu siapa? Saya wazir di Mesir. Saya menteri di Mesir. Saya seorang menteri di Mesir. Saya calon suami kamu. Ganteng nama Nabi Yusuf kan. Oh iya. Singkat cerita, terbangunlah si Zalihah itu. Terus dia ngomong sama ayahnya, karena begitu jelas mimpi itu kan, kalau dalam kisah Nabi Yusuf itu semua yang mimpi begitu jelas itu isyarat dari Allah kan, itu pasti itu isyarat dari Allah. Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih maqal, mimpi itu 1 dari 46 cabang kenabian. Akhirnya dia ngomong sama ayahnya, ayah mulai sekarang aku lepas diriku ke pasar bebas. Jadi maksudnya ditawarkan ke semua pihak siapa yang mau ngelamar putri saya gitu oleh ayahnya. Maka berdatanganlah yang melamar ditolak semua. Terakhir di antara yang daftar itu adalah wazir dari Mesir yang daftar itu. Wazir dari Mesir. Begitu wazir dari Mesir yang daftar langsung diterima. Gak pakai klarifikasi, konfirmasi gak pakai, langsung diterima. Gak pakai nanya. Iya. Gak pakai lihat-lihat lagi udah. Akhirnya begitu hari H datanglah si wazir dari Mesir itu, Zalihah kecewa. Ternyata yang datang sudah tua. Ya, sudah tua, sudah tua. Wah, dan akhirnya dia menikah dengan si wazir itu karena udah sepakat diterima kan, akhirnya dinikahkan. Kecewa itu Zalihah itu. Salat mengadu kepada Allah. Dalam kitab Abdurrahman Jami ini ya.
Ya Allah, gini-gini amat sih kalau bahasa gitu. Bukannya yang di mimpi itu ganteng, kenapa yang datang tuwir gitu. Nah, akhirnya dijawab oleh Allah, diilhamkan kepada Zalihah, melalui yang tua ini kamu akan ketemu dengan yang muda itu. Melalui yang tua ini kamu akan ketemu dengan yang muda itu. Jadi makanya sebagian ulama kita itu ada yang bilang gini kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau sekarang ini beberapa ulama yang saya tahu ya. Ibu-ibu yang sabar ya menghadapi suami yang sekarang. Siapa tahu ini latihan untuk menghadapi suami yang akan datang. itu betul loh, itu kata-kata sebagian para ulama kita, bukan kata-kata saya itu. Sebagian ulama kita itu gitu nasihatnya itu. Nah, karena merujuk pada kisah Nabi Yusuf itu ada dalam novelnya atau bukunya Abdurrahman Jami. Nanti silakan dibeli. Masih pakai bahasa Arab. Jadi singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf itu betul nikahlah dia dibawa ke Mesir seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an, bertemulah dengan Nabi Yusuf kan. Dari masih kanak-kanak sampai menjadi tumbuh remaja, disitulah si Zalihah baru ngeh, ya Allah, ini yang dalam mimpi saya. Ini yang dalam mimpi saya itu. Dan kisahnya panjang sampai akhirnya kalau versi novel itu akhirnya menikah gitu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ceritanya cukup berliku karena harus masuk penjara dulu, harus gini, harus gitu, macam-macam. Itu Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Zalihah itu dalam kisah Abdurrahman Jami itu dia mengatakan, saya sangat cemburu dengan tanah katanya. Kenapa? Karena Yusuf setiap kali Yusuf aku ajak bicara, dia selalu menunduk melihat ke arah bumi. Sampai aku cemburu pada bumi itu. kata Zalihah. Saking cintanya ke Nabi Yusuf kalau diajak bicara oleh Zalihah nunduk gitu, nunduk melihat ke arah bumi. Kata Zalihah, sampai aku cemburu sama bumi yang dia tatap itu katanya. Ketika Nabi Yusuf di penjara, Zalihah minta dibangunkan sebuah kamar yang mengarah ke arah penjaranya Nabi Yusuf. Itu saking cintanya ke Nabi Yusuf. Dia seperti itu. Ya begitulah ya ceritanya, panjang. Sampai mana tadi Bu? Mana tadi? Sesungguhnya itu ya. Sesungguhnya itu adalah mukjizat hakiki yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah taala mengeluarkan Sofia radhiyallahu anha dari berbagai kegelapan dengki, dendam, kafir dan permusuhan terhadap Islam untuk nabinya dan kaum muslimin. Menuju cahaya tauhid dan iman. Lebih dari itu Allah Ta'ala mengangkat derajat, meninggikan martabat dan mengekalkan namanya dengan menjadikannya sebagai istri nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat, dan sebagai ibunda kaum mukminin. Padahal sebelumnya dia berasal dari Yahudi, anak cucu keturunan kera dan babi yang maksudnya yang Yahudi yang roto-roto. Kalau yang baik ya masuk Islam gitu seperti itu. Lanjut nih. Jadi intinya gini. Kadang bocoran takdir itu memang Allah beritahukan kepada seseorang. Nah, saya mau cerita dulu ya. Jadi gini. Kita semua ini Bu, sedang berjalan di atas rel takdir. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya namanya Lauhul Mahfuz namanya. Lauhul Mahfuz. Semua kita ini. Jadi Bu Aan yang sekarang dengan Bu Aan yang kemarin sama Bu Aan yang akan datang itu sudah ada. Sudah ada. Sebagaimana kita hari ini sama kita sebelumnya dan kita yang akan datang itu semuanya sudah ada. Sudah ada semua. Nah, jadi sebenarnya kita semua ini sedang menjalani takdir. Semua kita. Nah, terkadang apa yang ada di depan itu oleh Allah dikasih kita bocorannya kadang. Nah, kadang dengan tingkat frekuensi tertentu lah itu, sehingga kemudian kita mengetahui dengan izin Allah apa yang akan terjadi. Walaupun kita tetap menebak-nebak apa iya. Nah, di antaranya melalui mimpi itu. Nah, beberapa kasus seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha kan sebelum menikah dengan Nabi, Jibril datang memberitahukan kepada Nabi bahwa ini nanti calon istrimu dunia akhirat. Melalui mimpi itu. Kalau mimpinya Nabi valid ya, itu pasti wahyu. Tapi kalau kita itu tergantung. Ya, jadi kadang saya ulang,
apa yang akan terjadi pada kita itu kadang memang Allah bocorkan melalui mimpi. Itu yang kalau saya ulang, kalau untuk Nabi valid wahyu ya. Kalau untuk kita dibagi 3. Ada namanya ar-ruya as-shadiqah, mimpi yang benar. Ada asaru ma qablan naum, dampak sebelum tidur. Ada waswasatu syaitan, godaan setan. Nah, ciri mimpi yang benar itu bagaimana? Yang saya hadisnya sahih ya, bahwa Nabi betul-betul mewanti-wanti kita tidak boleh meremehkan mimpi. Nah, karena memang mimpi itu diantara adalah isyarat dari Allah tadi. Bisa jadi bocoran takdir itu diantaranya. Nah, jadi apa yang bisa dicirikan dari mimpi yang benar kalau untuk kita itu? Cirinya adalah begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Sebagaimana yang ada dalam kisah Nabi Yusuf. Itu tidak hanya berlaku untuk Muslim, termasuk orang di luar Islam. Karena raja yang bercerita kepada Nabi Yusuf tentang mimpinya dalam surah Yusuf itu belum masuk Islam. Bahkan orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf itu salah satunya jahat. Yang tukang roti itu jahat itu. Dia berencana untuk membunuh raja kan itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, mimpinya orang jahat pun bisa jadi benar. Kalau memang dia begitu bangun dari mimpi itu, dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Maka di antara kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW itu begitu habis sholat subuh, di antara kebiasaan Nabi nanya, siapa yang tadi malam mimpi? Kata Nabi. Siapa yang tadi malam mimpi? Kata Nabi. Kemudian beliau mengatakan, silakan kalau mimpi baik ceritakan, nanti akan saya takwil, kata Nabi. Kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Maksudnya jangan diceritakan kepada orang yang tidak suka kepada kita. Kalau kepada orang yang suka kepada kita nggak apa-apa, nanti ditakwil. Hanya memang perintah Nabi kalau mimpi buruk disuruh wudhu oleh Nabi itu. Disuruh wudhu, sholat 2 rakaat. Wudhu, sholat 2 rakaat, berlindung kepada Allah, jangan sampai mimpi itu jadi kenyataan. Sholat sunnah mutlak. Atau kalau ibu habis bangun tidur, tahajud juga nggak ada masalah. Ambil wudhu, sholat, minta pada Allah semoga apa yang dalam mimpi itu tidak terjadi. Kalau ibu lagi menstruasi misalnya, paling enggak berlindung kepada Allah dalam doa lah. Al-Falaq An-Nas ya paling enggak itu, seperti itu. Itu perintahnya itu begitu akamakal. Itu saking tidak bolehnya kita meremehkan soal mimpi. Maka kata Nabi, kalau mimpi baik silakan ceritakan sama, nanti akan saya takwil. Kalau mimpi buruk nggak usah cerita. Maksudnya takut ada orang nggak suka sama dia di situ. Tapi kalau secara pribadi kita cerita sama orang yang mengerti tidak ada masalah. Terus pesan beliau ambil wudhu, aukamakal, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah agar jangan sampai mimpi itu terjadi. Itu seperti itu. Nah, makanya ya saya nggak tahu nyiram pernah ngalami apa enggak. Saya sebelum Allahyarham ibu saya meninggal itu, ya memang serem-serem mimpinya itu. Cuman saat itu saya tidak memahami ya. No? Kenapa? Pak Iwan? Sebelum meninggal. Oh gitu. Cerita sama ibu nih. Okay. Iya. Terus? Banyak yang berkunjung orang Medan kan, saya kan dari Medan, ke rumah menjenguk yang tante yang sedang stroke, tapi kok di dalam kunjung itu ada mamanya, itu diajak gitu, terus dia kayak udah nggak mau gitu, antara mau sama enggak gitu, cuma diajak gitu aja. Kemudian tanggal 10 Agustus kakeknya kan meninggal, atau ya kita berharap mudah-mudahan jangan mimpinya yang dia diajak yang kaget kan. Iya betul. Memang nggak terpikir itu. Saya juga nggak terpikir saat itu sama. Cuman itu memang cara Allah untuk merahasiakannya. Tapi isyarat-isyarat itu biasanya ada biasanya. Ada beberapa yang mungkin jelas, ada yang tidak jelas. Kalau ayah saya kan jelas isyaratnya. Ayah saya itu sebelum meninggal ketika beliau ceramah itu, di ceramahnya beliau ngomong gini, ini ceramah terakhir saya, kata ayah saya gitu. Setelah ini yang melanjutkan anak saya itu adik saya maksudnya. Nah, ya memang betul itu ceramah terakhir ayah saya. Kata ibu saya Allahyarham saat itu, Mas, sampean tadi ngomong apa? Ngomong apa katanya? Ya kayak orang lupa gitu. Ya sudah, qadar Allah ternyata memang itu ceramah terakhir beliau. Gitu.
Kalau ibu saya nggak ngomong-ngomong ke anak-anaknya, tapi rupanya santri-santrinya diberitahu. Jadi sebelum meninggal itu ibu saya manggil santri-santrinya itu. Nanti kamu yang melanjutkan pelajaran saya, ini. Jadi ketika ibu saya wafat, santrinya melanjutkan sudah diberitahu oleh ibu saya. Nggak ngomong ke anaknya. Nah itu anaknya nggak tahu. Jadi betul-betul nggak tahu saya itu pas ibu saya wafat itu. Kalau ada nggak kepikiran, tapi saya mimpi sebelumnya mimpi itu. Nah, singkat kata balik ke mimpi lagi ya. Nah, jadi kalau mimpi itu begitu jelas dan kita bisa bercerita dengan sangat baik, kalau itu mimpi yang baik, ya silakan ceritakan, tidak ada masalah. Kalau itu mimpi yang sekiranya buruk, kalau perintah Nabi sih jangan diceritakan, terutama kepada orang yang mendengki kepada kita. Justru perintah Nabi adalah ambil wudhu, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah. Itu jadi jangan diremehkan soal mimpi, karena Nabi memerintahkan kita untuk perhatian soal mimpi. Itu yang saya pernah bilang di sini. Kalau jenengan berkenan, dan saya termasuk yang nggak beli, kalau mau beli silakan beli kitab tafsir mimpi itu. Judulnya kalau Arabnya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi, karya Ibnu Sirin. Itu ulama pakar mimpi di zaman Imam Malik. Imam Malik rahimahullah kalau ada mimpi yang belum nggak jelas, nanyanya ke Ibnu Sirin rahimahullah. Di online dijual itu ada Tafsirul Ahlam. Ada jamaah saya sudah beli, setelah beli tidak mau baca lagi. Serem katanya. Kalau saya secara pribadi memang lebih suka menakwilkan mimpi itu baik. Dan kalaupun misalnya buruk ya saya berlindung kepada Allah gitu aja. Selebihnya kita serahkan pada Allah. Terus sodako ya, sodako. Karena bala itu tidak berani melangkahi sodako. Jadi bala itu tidak berani melangkahi sodako. Di samping doa, sholat 2 rakaat kalau memang memungkinkan, kecuali ada lagi libur. Ya, yang penting berlindung kepada Allah itu. Terus sodako kalau bisa. Sodako itu bala tidak berani melangkahi sodako, insyaallah gitu. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Ada nggih. Kalau misalnya kita nggak cerita ke orang, Hmm. tapi kita tulis catat aja. Tidak ada masalah, silakan aja. Ya, tidak harus menceritakan juga sih, Bu. Iya kan, katanya kalau diceritakan ini bisa jelas. Enggak harus juga. Enggak. Tapi ibu catat boleh, tidak ada masalah. Buat status di Facebook juga boleh, tidak ada masalah. Itu aja dong. Kan ada semalam aku mimpi gitu ya. Mimpi. Oh, lanjut. Intinya memang kita nggak boleh meremehkan soal apa Bu, mimpi, dan membahas mimpi itu bukan takhayul, bukan khurafat, karena ada dalilnya dan hadisnya sahih. Termasuk firasat ya. Kalau firasat ini ada ulama yang mendhaifkan, tapi ada yang mensahihkan, bahkan ada yang menghasankan, bahkan ada yang mensahihkan. Kalau yang tadi sependek yang saya tahu sahih riwayatnya. Kalau bahasanya Nabi, ittaqu firasatal mu'min, kata Nabi. Berhati-hatilah kalian dengan firasatnya seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia menatap dengan cahaya Allah. Nah, apa bedanya firasat dengan tatayur? Kalau tatayur kan anggapan buruk ya. Anggapan buruk terhadap apa yang Allah buat. Panjenengan mau silaturahim ke mertua ketiban cicak. Ada mau silaturahim ke mertua ketiban cicak, nggak jadi. Iya.